Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita bisa berwajah kembali duduk bersama di mushola yang penuh berkah ini dalam rangka thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu agar kita keluar dari kegelapan kebodohan. Terlebih lagi agama kita adalah agama yang sangat benci dengan bodoh. Agama kita adalah agama yang sangat-sangat perhatian dengan ilmu. Saking perhatiannya, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW bunyinya langsung Iqra, bacalah. Dan membaca adalah pintu utama kita mendapatkan apa? Ilmu. Bukan disuruh sholat, bukan disuruh untuk zakat, bukan untuk puasa, bukan untuk apa, tapi yang pertama kali turun tentang bacalah. Baik, kaum muslimat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah tema pengajian kita kali ini tentang akidah atau keyakinan kaum muslimin kepada Nabi Isa alaihis salam. Kira-kira kita buke tema ini cocok buatan untuk waktu-waktu ini? Cocok buatan Bu? Masih pas Pak buke? Masih pas. Karena sekarang tanggal berapa? 30 Desember. 30 Desember. Tanggal 25 kemarin saudara kita atau saudara Nabi Adam merayakan apa? Hari raya. Sebuah hari raya. Dan hari raya tersebut dinamakan dengan Hari Raya Natal. Baik, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kaum Nasrani meyakini tanggal 25 bulan Desember adalah bulan kelahiran Nabi Isa alaihi salam, atau istilah di sisi mereka nama Bu? Yesus Kristus. Kita tidak menyudutkan mereka, tapi kita ingin menjelaskan siapa Nabi Isa alaihi salam dengan kacamata kita selaku umat muslim. Ya kan? Mereka meyakini kalau tanggal 25 adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, walaupun mereka sendiri tidak memiliki tanggal pastinya tentang kapan Yesus atau Nabi Isa dilahirkan. Tanggal 25 Desember atau kapan? Ya kan? Ibu-ibu perlu tahu bahwa penetapan tanggal 25 Desember sebagai Natal itu baru ditetapkan pada tahun 336 Masehi, Bu. Artinya jauh setelah Nabi Isa alaihissalam lahir dan meninggal. Oke, baru tahun 336 Masehi. Tahun Masehi itu diawali dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam.
Artinya jauh setelah Nabi Isa meninggal, baru ditentukan hari ini adalah hari raya umat Nasrani. Ya kan? Beda dengan agama kita. Agama Islam punya 2 hari raya. Napa niku Bu? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu sebuah syariat ditentukan kapan? Ketika Nabi SAW masih hidup. Ibu ke? Beda sekali dengan mereka. Dan ternyata pula faktanya juga yang pertama kali merayakan adalah Kekaisaran Romawi Konstantinopel. Yang sebelumnya di tanggal yang sama mereka juga merayakan lahirnya Dewa Matahari. Di tanggal berapa Ibu? 25 Desember. Masya Allah. Jadi ada perbedaan jauh nilai hari raya di sisi mereka orang-orang Nasrani dan kita kaum muslimin. Mereka pensyariatan hari raya itu jauh setelah nabinya dan rasulnya meninggal. Adapun kita hari umat Islam itu Masya Allah sekali disyariatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ketika Nabi SAW masih hidup. Dan hari raya kaum muslimin itu beda dengan hari raya agama yang lain. Agama Islam hari raya itu penuh dengan ibadah, bukan hanya foya-foya atau pesta-pesta saja. Hari raya umat Islam itu datang setelah ibadah besar. Misalkan Idul Fitri setelah ibadah apa? Puasa. Itu dibuka dengan sholat Idul Fitri. Hari raya Idul Adha sebelumnya adalah ibadah puasa Arafah dan haji bagi mereka yang ada di Mekah, ya kan? Semuanya ibadah dan diawali dengan sholat Idul Adha. Agama Islam hari rayanya itu dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang boleh, tapi tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya takbiran. Bahkan kalau Idul Adha itu sampai hari tasyrik, tetap setelah sholat atau bahkan di luar sholat tetap takbiran. Dan ini beda sekali dengan agama-agama lainnya. Baik. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ini aku agak error mungkin, jadi agak mengganggu sedikit. Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi yang dipenuhi dengan kontroversi. Artinya ada beberapa pendapat dari umat beragama. Agama yang kita maksud di sini adalah agama samawi, agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, bukan agama yang dibuat oleh orang. Agama samawi itu apa? Pertama agama Yahudi, kemudian yang kedua agama Nasrani, yang ketiga adalah agama Islam. Itu istilahnya agama samawi, agama yang Allah turunkan dari langit. Orang-orang Yahudi menganggap kalau Nabi Isa alaihissalam adalah anak hasil zina. Orang Yahudi mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah anak hasil zina, sehingga mereka nggak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani menganggap kalau Nabi Isa alaihissalam tidak punya bapak, atau nanti juga ada versi punya bapak, adalah anak Tuhan. Atau ada juga yang meyakini kalau Nabi Isa alaihissalam adalah Allah itu sendiri. Ini menurut orang-orang Nasrani atau agama Kristen. Adapun kaum muslimin mereka di tengah-tengah. Di tengah-tengah, tidak terlalu mengangkat Nabi Isa terlalu tinggi ataupun merendahkan Nabi Isa di bawah derajatnya. Kaum muslimin menganggap bahwasanya Nabi Isa adalah seorang manusia, dia adalah nabi dan
Rasul sekaligus hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pemahaman yang seperti ini sudah kita punya. Tapi semakin sepuh, semakin bertambah umur, harusnya juga bertambah ilmu. Tidak masalah kita ulangi kembali agar keyakinan akidah ini terhadap Nabi Isa semakin kuat dan tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Kan sekarang zaman medsos, semua informasi gampang diperoleh. Jadi kan buka WA misalkan status ada orang debat Kristen sama Islam, ada lihat Facebook misalkan ada orang Kristen ngomong seperti ini. Kalau seandainya jenengan tidak punya ilmu yang memadai, itu gampang untuk goyah keimanan itu. Iya ya, bahasan bener posisi diomong. Nah, seperti itu. Kalau tidak punya keimanan atau ilmu yang memadai. Baik, ibu-ibu kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 10 poin niki tentang akidah kita kaum muslimin tentang Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, beliau alaihi salam, Nabi Isa adalah Abdullahi wa Rasuluhu. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan juga kalimatnya Allah yang diberikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan roh dari Allah. Ini Nabi Isa. Saya ulangi dulu, okay? Beliau adalah hamba Allah, utusan Allah, kalimatnya Allah. Maksudnya kalimat apa? Nanti kita akan jelaskan. Dan roh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat yang ke-171, Allah berfirman, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab niku sinten niku? Maka sebutan ahlul kitab niku sinten? Nggih, orang-orang Yahudi lan Nasrani. Wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan dalam beragama, melampaui batas. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah melainkan perkataan yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Tidak lain kalau Isa al-Masih adalah utusannya Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan juga kalimatnya Allah. Karena Nabi Isa alaihi salam itu diciptakan bukan karena hubungan suami istri, tapi dengan kalimatnya Allah, yaitu kalimat kun. Kun itu nama ibu, jadilah. Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimat kun. Ya kan? Makanya Nabi Isa dikatakan kalimatnya Allah, dan juga ruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah penting yang harus kita pahami. Nabi SAW juga bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad SAW hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, bahwasanya Isa, Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan, mungkin hamba, dan juga utusannya, serta kalimatnya Allah yang diberikan kepada Maryam, dan juga sebagai rohnya dari Allah
serta bersaksi kalau surga itu ada, neraka itu ada, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya dia. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan sesuai dengan Al-Quran tadi, surat An-Nisa ayat yang ke-171, kalau Nabi Isa hanya hamba Allah, hanya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lebih dari itu. Baik, ini yang pertama. Oke. Baik. Sekarang yang kedua, annahu wulida min ghairi abin. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ada bapak. Ini dengan ampun ngendika napa mustahil. Wong kok iso ana ora duwe bapak. Bukan orang duwe bapak kayak wong sing ibu mungkin bapaknya sapa? Orang ngerti. Nah, itu ada bapaknya. Tapi tidak diketahui siapa bapaknya, ya kan? Ya ada, tapi disebut satu bapaknya. Kan? Kalau Nabi Isa alaihissalam memang tidak punya bapak, ya kan? Wala kama khalaqa Adam min ghairi abin wala ummin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Oh, orang-orang kagum. Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa bapak. Oh, masya Allah, berarti dia anak Tuhan. Ada yang lebih mengagumkan lagi. Siapa itu, Bu? Nabi Adam. Orang duwe bapak, orang duwe mama. Ya, lebih hebat lagi seharusnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya misal atau sifat penciptaan Nabi Isa di sisi Allah itu sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam Nabi berarti Nabi Isa juga Nabi. Nabi Adam manusia, berarti Nabi Isa juga manusia. Khalaqahu min turabin. Allah menciptakan dia dari tanah. Summa qala lahu kun. Kemudian Allah berkata kepada tanah tadi, jadilah, maka jadi. Jadilah maka jadi. Ini penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah Maha Kuasa dalam penciptaan manusia. Ada manusia yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Sebenarnya kok tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Ada yang diciptakan dari laki-laki saja, tanpa ada perempuan. Sinten Ibu? Sinten? Siti Hawa atau Hawa. Oke, betul Siti nih, oke. Siti ini tiang Jawi, Siti. Oke. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari wanita saja. Sinten niku? Nabi Isa alaihissalam. Ada yang diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Sinten niku, Bu? Jenengan. Dan kita semua diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berlaku demikian? Untuk menunjukkan kekuasaannya. Allah bisa menciptakan manusia dari laki-laki perempuan bisa, laki-laki saja bisa, dari ibu saja juga bisa, tanpa ibu, tanpa ayah juga bisa, semuanya bisa. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Baik. Dan Nabi Isa alaihissalam bukanlah anak zina sebagaimana keyakinan orang Yahudi. Karena beliau diciptakan dengan kalimatnya Allah, kun. Kun artinya apa tadi, Bu? Jadilah. Bukan percampuran antara air mani dengan sel telur sebagaimana orang lainnya. Dan ini keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik, sehingga ibunda Nabi Isa alaihissalam itu wanita yang masih perawan dan suci. Sebenarnya ibunda Nabi Isa Ibu Maryam, bukan Siti Maryam, mungkin buatan wonten si Siti. Siti niku asalnya dari kata sayyidati. Sayyidati itu tuan, sayyidati tuan saya, tapi untuk perempuan.
anu kedawan Sayyidati jadi si Siti disingkat oke si Siti. Sehingga Maryam itu ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam, beliau masih perawan dan masih suci. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Maryam ayat yang ke-16 sampai ayat ke-37 itu. Coba kita buka mungkin surat Maryam ayat yang ke-16 sampai 37. Saya buka itu. Atau ibu yang punya Al-Quran itu bisa dibuka. Wadkur fil kitabi Maryam, dan ceritakanlah ya Muhammad kisahnya Maryam di dalam Al-Quran. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, ketika dia yaitu Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis, mungkin timur Baitul Maqdis. Maryam ini putra dari seorang laki-laki yang solih namanya Imran. Sudah ibu Imran. Istrinya Imran ketika melahirkan itu sebenarnya sudah bernadar, nanti kalau anaknya lahir akan diwakafkan, akan dikhususkan untuk melayani Baitul Maqdis, untuk mendukung Baitul Maqdis. Dan ternyata yang lahir bukan laki-laki, ternyata yang lahir adalah perempuan. Ya, adalah perempuan. Tapi tetap nadar itu ditunaikan oleh ibunya. Akhirnya Maryam ini tumbuh sebagai perempuan yang sangat-sangat salihah sekali, ahli ibadah. Baik. Kemudian di ayat yang ke-17, lalu dia, saya bacakan langsung biar cepat itu. Lalu dia, yaitu Maryam, memasang tabir yang melindungi dari mereka. Karena ingin konsentrasi ibadah, dia memasang tabir di dalam Baitul Maqdis sehingga tidak terlihat oleh orang-orang. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril, kepada Maryam. Kemas apa? Tidak usah pakai. Sudah keras mungkin. Insya Allah. Lalu kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin menguji keimanannya Maryam ini. Kami utus malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril sudah berubah bentuknya menjadi seorang manusia yang sempurna, Bu. Laki-laki yang ganteng, basyaron sawiyah. Ya kan? Menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Nek cewek seniki Bu nggih, weruh wong lanang ganteng napa? Pripun? Seneng Bu nggih terpesona, teriak-teriak. Masya Allah. Nah, tapi kalau Maryam tidak. Maryam berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya kan? Maryam berkata, sungguh aku berlindung darimu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Kalau Maryam beda. Harusnya perempuan-perempuan muslimat ini meniru Maryam ketika menjaga kehormatannya. Ketika bertemu dengan laki-laki ganteng, bukannya malah gatel, justru malah minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia, yaitu Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Innama ana rasulu rabbiki. Ya kan? Li ahabalaki hulaman zakiyya, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya kan? Jibril datang menemui Maryam bukan untuk ngapa-ngapain, tapi untuk menyampaikan kabar gembira kalau engkau wahai Maryam akan memperoleh seorang anak yang suci. Kemudian Maryam berkata, qalat anna yakunu li hulamun, bagaimana mungkin aku punya anak? Ya kan? Padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku
dan aku juga bukan seorang pezina. Ini kan, Masya Allah. Ini Maryam, yang difahami oleh Maryam, seorang bisa punya anak kalau nama Bu disentuh oleh laki-laki. Ini bahasa Al-Quran Bu. Bahasa Al-Quran, bahasanya halus, tidak vulgar, gitu, okay? Jadi harusnya seorang pendakwa, seorang dai itu kalau mengungkapkan istilah-istilah yang vulgar itu diperhalus, bukan malah dipervulgar lagi Bu, okay? Bukan malah dijadikan bahan untuk candaan, untuk ini kurang cocok. Baik. Dan aku juga bukan seorang pezina, baghia. Baik, kemudian Maryam mengatakan, atau Jibril berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku. Memberikan anak tanpa hubungan suami istri itu gampang bagi Allah. Dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Ini rahmat Nabi Isa datangnya sebagai rahmat. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Sudah, Maryam, kamu tidak bisa protes. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kinten-kinten Bu, Maryam iki tiyang sing solihah, ngerti-ngerti duwe anak. Isin mboten kinten Bu? Isin. Mesti isin. Maryam mau menjelaskan ini anak bukan hasil hubungan badan. Ini anak dari Allah langsung. Ya kan? Pasti orang-orang percaya tidak Bu? Nggak percaya. Padahal Maryam sebelumnya, Masya Allah Bu, dia ketika beribadah diberikan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu dia tidak usah mencari makan, makanan sudah ada di mihrabnya. Ketika musim panas, yang ada makanan musim dingin, enak Bu. Ketika musim dingin, disediakan makanan musim panas. Siapa yang menyediakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan anak tanpa hubungan badan. Baik, Maryam ini di ayat yang ke-22 surat Maryam ini, maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh karena malu. Isin Bu, sesuai fitrahnya. Perempuan kalau seandainya mengandung dan tidak diketahui bapaknya, fitrahnya dia akan malu. Ya kan? Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-23. Kemudian rasa sakit karena mengandung sudah 9 bulan. Rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam niki bersandar di pangkal pohon kurma. Kemudian Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini. Ya laitani mitu qabla hada. Karena dia menanggung beban yang sangat berat Bu. Al-Quran tidak menyebutkan ada yang membantu di sini. Beban mentalnya berat, pasti. Beban melahirkan juga berat. Sampai-sampai Maryam mengatakan, seandainya saya mati saja sebelum peristiwa ini, itu lebih mudah bagi saya. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan menjadi orang yang dilupakan, tidak diingat oleh orang, tidak menjadi pusat perhatian oleh orang lain. Ini harapan Maryam. Tapi Allah sudah menetapkan kalau dia akan menjadi tanda kekuasaannya Allah. Maka dia Jibril berkata kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau sedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Karena Maryam ketika melahirkan Bu, itu dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus dan capek, dia butuh sandaran. Ya kan? Hausnya itu Allah memberikan anak sungai, di bawah Maryam. Laparnya hilang dengan apa? Dengan adanya pohon kurma yang merontokkan buah kurma itu Bu. Dalam ayat yang ke-20 disebutkan, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhla, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Masya Allah, ini wong arep lahiran kon ngorek wit kurma. Kira-kira apa mboten Bu? Ibu nggih, wit kurma sing gedhe niku diorek iso.
Kuat mboten Bu kinten Bu nggih. Wit gedang pi mboten kuat Bu nggih. Male-male wit kurma. Ini menunjukkan kita itu harus berusaha walaupun sedikit. Maria. Artinya Bu, ketika nanti sudah melahirkan kok lihat orang, wis enggak usah jelas ke. Wis enggak usah dijelaskan iki anak enggak punya bapak, ini anak dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak usah jelaskan karena mereka enggak akan percaya kepadamu. Wis menang wae. Ibu nggih. Ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Baik. Di ayat yang ke-27. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu pada kaumnya dengan menggendongnya. Datang setelah melahirkan, nggak mungkin di situ terus Bu. Dia pasti pulang ke rumahnya, pulang ke masyarakatnya. Mereka berkata, orang-orang atau masyarakatnya Maryam, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Maksudnya gimana Ibu? Membawa anak anu ora duwe bapak. Kepriwe? Sungguh engkau telah menjadi aib keluarga, menjadi aib masyarakat dengan membawa anak. Baik. Kemudian di ayat ke-28, wahai saudara perempuan Harun, ini perkataan masyarakat kepada Maryam. Wahai saudara perempuan Harun, maksudnya Maryam, karena Maryam ini punya atau bapaknya punya saudara namanya Harun, bukan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, bukan, tapi semua orang soleh kebanyakan dinamakan dengan Harun. Ayahmu wahai Maryam itu bukan seorang yang buruk peranginya, bapakmu itu orang soleh. Kenapa engkau seperti ini? Ibu, harusnya kalau bapaknya soleh, anaknya juga soleh. Biasa nih Bu, nek bapaknya soleh, anaknya bejat, iki luwih elek dibandingkan nek bapaknya bejat, anaknya yo bejat. Ibu nggih. Misalnya bapaknya bejat, anaknya bejat, lumrah, bapaknya wis elek. Ya kan? Tapi kalau bapaknya soleh, ustaz, kiai gede, misalkan anaknya kok malah kuwi iki wis elek banget Bu. Beda perlakuan masyarakat mungkin. Ustaz sing nyolong karo wong biasa sing nyolong elek pundi Bu? Ustaz, ya kan. Kiai kudu orang didosa, ya kan. Didosa sedikit langsung elek, lah seperti itu. Nah ini masyarakat timbangannya seperti itu. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu itu bukan seorang yang buruk peranginya dan ibumu juga bukan seorang perempuan berzina. Kenapa kok seperti ini? Ibu, kemudian ayat 29. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Wes, Maryam nggak usah menjelaskan. Langsung dia menunjuk ke bayinya mungkin yang lagi digendong. Artinya ini mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, dia bisa berbicara ketika digendong, masih dalam kondisi bayi. Bagaimana? Mereka berkata ketika di fa'asyarat ilai, Maryam ini menunjuk anaknya. Takon iki wae lah, takon aku. Nah, seperti itu mungkin. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Segenap kowe Maryam, aja neko. Ketika seperti itu, langsung si bayi ini mengatakan, "Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Saya ini adalah hamba Allah. Perhatikan ibu-ibu sekalian, yang pertama kali dikeluarkan, diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah saya adalah hambanya Allah. Bukan saya adalah Allah, saya adalah Tuhan, saya adalah anak Tuhan. Tapi yang pertama kali diucapkan langsung, saya adalah hamba Allah. Oke, pelajaran tauhid yang luar biasa sekali itu. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya kan? Berarti Nabi Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa seperti nabi yang lain mempunyai kitab, yaitu kitab Injil. Kalau dia Tuhan, nggak usah bawa kitab. Itu okay? Karena dia nabi, karena dia rasul, dia butuh kitab sebagaimana Nabi Musa punya kitab Taurat, Nabi Muhammad punya kitab Al-Qur'an, Nabi Daud punya kitab Zabur. Itu okay? Karena dia bukan Tuhan, maka dia butuh Alkitab. Baik. Ini keyakinan kaum muslimin tentang Nabi Isa alaihis salam. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang ketiga adalah
annahu ahadu ulil azmi minar rusul, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam salah satu dari ulul azmi, rasul ulul azmi. Maksudnya apa ulul azmi itu, ibu-ibu sekalian? Maksudnya rasul ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Kesabarannya lebih besar dibandingkan rasul yang lain. Keteguhannya dalam berdakwah lebih besar dibandingkan rasul-rasul yang lain. Dalam agama kita, rasul-rasul atau para nabi itu tingkatannya tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mboten sami, Bu. Ada rasul yang paling tinggi. Sinten niku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada Nabi Ibrahim. Nah, dua nabi ini yang sampai mendapatkan gelar Khalilullah. Apa, Bu? Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Niku namung kalih Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dua ulul azmi. Yang nomor 3 Nabi Musa alaihi salam. Yang nomor 4 adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang nomor 5 adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ini nabi yang luar biasa sekali dengan dakwahnya yang super berat, Bu. Super berat. Kalau kita urutkan, yang pertama adalah Nabi Nuh, sesuai dengan zaman, Bu, nggih. Pertama Nabi Nuh alaihissalam. Berat, Bu. Berdakwah 950 tahun sing beriman ukur terus dihitung Bu jentik, Bu. Ibu, oke? Apa mboten, Bu? Kira-kira, Bu? Kiai itu mboten kuat insyaallah. Wis nang desa pirang tahun, 10 tahun orang sing melu. Nah, atau yang ikut hanya 5 orang. Abot, Bu. Nabi Nuh alaihi salam. Yang berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sebuah zaman yang tidak ada orang beriman kecuali Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, kemudian istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, hanya 3 orang. Seluruh masyarakat di negeri itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung, Bu, dengan tangannya, itu semua orang ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau tidak goyah keimanannya ketika itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang diutus untuk melawan atau mendakwai Fir'aun, yang mengaku sebagai seorang Tuhan. Ya, Tuhan bukan seorang, Bu. Tuhan kok seorang. Orang ya bukan Tuhan. Kemudian setelah Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam yang diutus di tengah-tengah kaum Bani Israel yang hobinya, ibu-ibu sekalian, Bani Israel itu Masya Allah, Bu, banyak nabi tapi keimanannya paling sedikit. Banyak nabi dari kalangan Bani Israel tapi keimanan sedikit. Setiap ada nabi, kalau nggak cocok, bagaimana perlakuan mereka itu? Dipateni. Ini, Bu, serius nih. Al-Quran menyebutkan Bani Israel itu kalau nggak cocok dengan nabi, dipateni nabi nih, Bu. Bayang nggak jenengan kalau seandainya Nabi Isa itu pikir, aku diutus di tengah-tengah orang-orang yang cocok, orang cocok kalau nabi itu pateni. Seperti misalkan ada ustadz, Bu, ustadz dikirim ke tempat itu terkenal dengan hobi bunuh ustadz. Waduh, rasanya, Bu, ya Allah, luar biasa. Kemudian yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini keyakinan yang ketiga, beliau Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu dari ulul azmi. Yang keempat, annahu abdun laisa lahu min khasaisir rububiyyah wal uluhiyyah syai'un. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam hanya sebatas hambanya Allah, tidak punya hak rububiyah ataupun hak uluhiyah. Artinya apa? Nabi Isa tidak bisa mengatur alam semesta ini, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak punya kekuasaan dalam hal rububiyah. Boten gadah. Beliau adalah seorang manusia, ya kan? Juga tidak punya hak uluhiyah. Maksudnya apa? Tidak berhak untuk disembah ataupun mendapatkan peribadahan. Nggak boleh kalau misalkan lagi repot menyebut nama Nabi Isa.
lagi kondisi terdesak menyebut nama Nabi Isa. Dan kita lihat Masya Allah orang-orang Nasrani itu ketika dalam kondisi terdesak yang disebut bukan Allah tapi Yesus mungkin. Dia Nabi Isa alaihissalam tidak punya hak untuk mendapatkan rububiyah ataupun uluhiyah. Beliau bukan Allah dan juga bukan anak Allah, manusia biasa. Saya ulang, ini harus kita tekankan Bu. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 Allah mengatakan Ibu, laqad kafara. Ini bahasa Al-Quran Bu, okay? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Sungguh telah kafir. Kita bukan intoleran, bukan. Tapi memang kalau dalam masalah akidah itu harus tegas. Oh ini beriman, ini bukan beriman, ini salah, ini benar, harus tegas. Nggak boleh ada abu-abu dalam masalah apa Bu? Akidah atau keyakinan. Sing salah ya diomong salah, ojo wedi. Sing bener ya diomong bener, ya kan? Laqad kafara alladziina qalu. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala dia adalah Isa al-Masih ibnu Maryam. Enggak benar pendapat seperti ini, ya kan? Dalam surat Taubah ayat yang ke-30 Allah menyebutkan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mereka menganggap kalau Nabi Uzair itu, ibu sekalian, jadi Taurat itu pernah hilang. Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi pernah hilang, tidak ada orang yang tahu. Kemudian Allah mengutus Nabi Uzair bisa mendikte ulang Taurat. Apa? Mendikte ulang Taurat. Nah, karena Nabi Uzair bisa mendikte ulang Taurat, orang-orang Yahudi sangat senang dengan Uzair ini. Sangat berterima kasih sehingga hulunya apa? Sampai menganggap Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah anaknya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Iki kur omongan tok. Maksudnya omong kosong, enggak ada isinya. Oke, ini dalam surat Taubah ayat yang ke-30. Dalam surat Maryam ayat yang ke-30 Allah mengatakan, qala inni, tentang Isa alaihissalam tadi, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ini hanya sebatas hambanya Allah. Saya telah diberikan Alkitab dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Jadi Isa ibnu Maryam bukan Allah, juga bukan anak Allah. Jadi konsep Trinitas dalam mereka, Isa adalah Allah, Allah adalah Nabi Isa. Atau seperti apa? Wallahu a'lam. Itu sangat bertentangan sekali dengan akidahnya kaum muslimin, okay? Kemudian yang kelima, annallaha adhara ala yadayhi al-mu'jizat wal ayat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam dengan mukjizat yang besar. Oke. Mukjizat ini sebagai alat bantu agar orang-orang mau beriman. Ibu-ibu, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Rasul itu sesuai dengan hal yang sedang viral atau sedang terkenal di zaman tersebut. Seperti apa maksudnya? Contohnya begini. Nabi Isa alaihissalam itu punya mukjizat ketika menyentuh orang yang sakit. Terus apa? Mari. Oke. Mari. Ketika itu yang sedang terkenal adalah ilmu pengobatan. Diobati, dikawin obat, ngombe obat. Enggak, Nabi Isa enggak usah bikin obat, enggak usah minum obat, di mek we. Mari Bu, luar biasa, tidak ada yang bisa menandingi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya yang sedang terkenal ketika itu, sedang viral, sedang booming ketika itu, yaitu ilmu sihir. Sampai Fir'aun itu punya tentara yang pintar memainkan sihir. Nabi Musa alaihissalam punya tongkat dilempar menjadi ular. Ya kan? Dia bukan sihir karena ularnya itu tongkat yang tadinya kayu dilempar jadi ular beneran.
Dan tukang sihir paham mana yang sihir, mana yang bukan sihir. Ketika melihat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka para tukang sihir beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Allah ceritakan dalam surah Al-Maidah ayat 110 tentang apa? Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, "Id qala Allah ya Isa bin Maryam." Saya bacakan terjemahnya langsung biar cepat, Bu. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam." Ibu, bahasa Al-Quran ini ketika menyebutkan Nabi Isa itu banyak sekali Isa ibnu Maryam, Isa anaknya Maryam, Isa anaknya Maryam. Padahal Nabi lain nggak pernah ketika menyebut nama Nabi itu disebutkan nama orang tuanya. Ibrahim nggak pernah, Ibrahim ibnu Azhar. Yusuf ibnu Yakub tidak pernah. Musa ibnu Imran tidak pernah. Tapi kalau Nabi Isa itu sering sekali disebutkan nama orang tuanya. Lalu sebenarnya, Bu, ini kan ya dengan yang Al-Quran mendatangkan kata-kata atau nama-nama Nabi itu nama tidak disertai dengan nama bapaknya. Sulaiman, Dawud, tidak disebutkan orang tuanya. Tapi kalau Nabi Isa disebutkan nama orang tuanya, Isa ibnu Maryam, supaya diingatkan terus kalau Nabi Isa itu anak dari Maryam. Dia bukan Tuhan, tidak punya hak untuk dijadikan Tuhan. Nah, seperti itu. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Roh Kudus," yaitu malaikat Jibril. "Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa." Terus kemudian mujizat beliau, "Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, menulis Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan izinku, biizni." Jadi Nabi Isa alaihissalam, ini kan lemah mungkin dibunyit-bunyit. Nah, terus dibentuk burung, didamu, dilempar, diuntal jadi apa? Manuk bukan sihir, tapi benar-benar makhluk hidup, Bu. Tapi itu biizni, dengan izinku. Izin siapa, Ibu? Izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kuasanya Nabi Isa. Itu tetap dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, sedikit buatan-buatan, secanggih-canggih teknologi belum ada yang bisa seperti itu. Cukup lemah, dibunyit-bunyit, oke, didamu, diuntal, ya lemah tetap, oke. Baik. Kemudian, dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan. Biasanya yang susah disembuhkan itu buta kalau sejak lahir, Bu. Kalau buta karena sakit, tadinya bisa melihat, itu masih ada kemungkinan untuk disembuhkan. Tapi kalau buta sejak lahir itu kecil, cacat bawaan itu susah sekali untuk disembuhkan. Baik. Ketika kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak, kulitnya putih, albino, nah, kulitnya putih, dengan seizinku, diusap saja langsung bisa melihat, diusap saja bisa atau bisa sembuh kulitnya. Nah, ini mengapa dikatakan Isa Al-Masih. Al-Masih dari kata Al-Mashu, artinya mengusapku. Al-Mashu, ya kan? Al-Masih dari kata Al-Mashu, karena dia Nabi Isa kalau mau apa tinggal usap saja. Mau mati di mek urip, oke? Wong loro di mek mari. Nah, seperti itu, Masya Allah. Kemudian, dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku, semua dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Baik. Kemudian ini akidah yang kelima tadi apa, Bu?
Yang terakhir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk menguatkan beliau alaihi salam. Yang keenam, bahwasanya Nabi Isa itu menyeru kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyeru untuk beribadah kepada diri sendiri ataupun menyeru kepada beribadah untuk ibunya, tidak. Oke. Nabi Isa dakwahnya sama seperti nabi dan rasul yang lain. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada sesembahan selain Allah. Dan itu juga disebutkan dalam Alkitab. Yang saya bawakan mungkin dalam Injil Markus. Disebutkan bahwasanya Yesus itu berkata, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Injil juga disebutkan seperti itu. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu berdakwah tentang tauhid. Ini yang keenam. Yang ketujuh, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu memberi kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, ya kan? Ini keyakinan kita. Nabi Isa alaihissalam tidak hanya Nabi Isa, Bu. Setiap Nabi dan Rasul itu memberi kabar gembira kepada umatnya, kelak di akhir zaman akan datang seorang Nabi penutup, seorang Rasul penutup. Dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, surat As-Saff ayat yang ke-6, Allah mengatakan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul, datang setelahku, namanya adalah Ahmad. Dan ini juga termaktub, tersebutkan di kitab mereka, ya kan? Tapi mereka nggak terima tafsiran kita. Dalam kitab ulangan mungkin, kalau dengan buka Injil ada kitab namanya kitab ulangan. Kalau di kita surat, ada surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Di mereka ada surat-surat seperti ini. Di ulangan ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tersebut, aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini, ya kan? Engkau ini adalah Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Kalau ditarik keturunannya itu sampai Nabi Yakub, Tapi Allah ingin membangkitkan seorang nabi dari saudaranya Nabi Yakub. Siapa? Yang berasal dari saudara Nabi Yakub adalah Nabi Ismail alaihissalam. Anak keturunan Nabi Ismail siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah tersebut di kitab mereka. Yang kedelapan tentang akidah kaum muslimin kepada Nabi Isa alaihissalam, annahu laisa bainahu wa baina Muhammadin nabiyyun. Tidak ada antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nabi, tidak. Jadi langsung setelah Nabi Isa alaihissalam kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Bani Israel itu, ibu-ibu sekalian, setiap masa itu pasti ada nabi dan rasul mereka untuk menjaga agama mereka. Bahkan terkadang setiap zaman itu ada satu atau dua rasul. Tapi setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada, ya kan? Sehingga terjadi kekacauan dalam masalah keagamaan dan masalah kemanusiaan sampai pada zaman yang ke-8 disebut dengan zaman jahiliyah mungkin. Nah itu setelah Nabi Isa langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ke-9 tentang akidah kaum muslimin kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit. Allah mengatakan,
dalam surah Ali Imran ayat yang ke-55. Id qala Allahu ya Isa, ketika Allah mengatakan wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Inni mutawaffika. Surat Ali Imran ayat yang ke-55. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang mengaku kalau mereka membunuh Nabi Isa, menyalib Nabi Isa. Dan ibu sekalian, di balik penyaliban itu ternyata mereka, yang saya pelajari ibu sekalian, itu punya sebuah filosofi. Tapi kita tidak menyebutkan filosofi, tapi itu adalah khurafat. Khurafat mungkin cerita yang dibuat-buat. Mengapa Nabi Isa alaihissalam itu disalib? Tujuannya adalah untuk menebus dosa. Dosa siapa yang ditebus? Dosanya Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah. Buah apa, Bu? Nah, ini kedua sanes buah khuldi, jangan Bu. Khuldi itu artinya kekekalan, keabadian, tapi itu penamaan dari syaitan, dari iblis. Allah tidak menamakan buah itu dengan buah khuldi. Yang menamakan buah itu dengan buah khuldi adalah iblis. Ya kan? Wahai Adam, kalau mau kekal di surga, makan buah itu. Jadi Nabi Adam makan, bukannya kekal, malah diturunkan, dikeluarkan dari dalam surga. Nah, Nabi Adam ini karena memakan buah tersebut, dosanya itu nurun. Kepada siapa nurunnya? Kepada semua orang, Pak, Bu, kepada semua manusia. Dan dosa ini baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada manusia yang suci, yang tidak punya dosa, dia menebusnya. Cara menebusnya pun dengan cara disalib. Dengan cara disalib, dihukum mati. Siapa yang disalib? Anaknya Tuhan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini versi mereka, Bu. Nah, jadi apa tadi tujuannya, Bu? Disalib. Tujuannya apa? Untuk menebus dosanya Nabi Adam alaihissalam yang turun-temurun kepada anak-anak keturunannya sampai hari kiamat kelak. Padahal dalam agama Islam, Nabi Adam alaihissalam sudah bertobat dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam agama Islam tidak ada dosa turunan. Nah, dosa saya mau Tuhan, dosa anaknya ya orang